Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak sih kita ngumpulin harta dan menghitung-hitung harta yang kita kumpulkan ini? Kita lihat di dalam Quran surat Al-Hum aja. Orang yang suka ngumpulin harta, orang yang suka ngitung-hitung harta, itu akan dimasukkan ke dalam neraka Hutama. Apa itu neraka Hutama? Neraka Hutama itu adalah api yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Dan api itu ditutup di atas diri mereka. Dan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Quran surat Al-Hum aja. Jadi, kalau kita suka ngumpulin harta, ngitung-ngitung harta kita, akhirnya kita menjadi hubbud dunya. Kita menjadi kikir, kita nggak mau bersedekah, kita nggak mau zakat. Dan banyak kisahnya orang-orang yang sangat cinta banget kepada dunia. Mereka rakus. Salah satu kisahnya adalah Qorun. Qorun ini sebelumnya dia bukan orang yang kaya raya, tapi minta didoain kepada Nabi Musa alaihissalam supaya dia menjadi orang yang kaya raya. Ternyata Allah kabulkan, makbul. Tapi setelah kaya raya diminta zakat, dia nggak mau. Enak aja, wong harta dapat saya sendiri gitu kan, saya bersusah payah mendapatkannya. Masa kamu mau minta zakat sih? Padahal zakat harta itu adalah sebuah kewajiban gitu. Dan orang yang betul-betul memahami konsep daripada harta ini, maka dia tidak rela harta yang dia punya di dunia itu sia-sia. Kalau orang memahami dari kacamata Islam tentang harta, maka dia akan berprinsip harta ini harus ikut saya sampai akhirat. Berarti harta yang saya punya harus saya titip-titipkan. Ke siapa? Ke pembangunan masjid, ke pembangunan lembaga pendidikan, ke fakir miskin, ke para thalabul ilmi, para pengajar ilmu. Ya, kita titip-titipkan kepada mereka yang membutuhkan dan memberikan manfaat dan maslahat pada kehidupan dunia maupun dalam hal ibadah kepada Allah. Orang yang memahami konsep harta dalam kacamata Islam, maka dia nggak mau menyimpan harta itu dihitung lagi. Tapi bagaimana supaya harta itu menghasilkan nilai ibadah. Jadi dititipin. Makanya kata-kata yang luar biasa menjadi penasehat diri kita. Harta yang kamu simpan akan jadi warisan, bahkan rebutan. Harta yang kamu makan akan jadi kotoran, dan harta yang kamu sedekahkan itulah yang akan mengikuti kita sampai akhirat. Jadi orang mukmin yang betul-betul memiliki kekayaan yang luar biasa justru tidak kikir gitu, tidak pelit gitu ya. Bahkan orang yang betul-betul memiliki kekayaan, tapi orang tersebut orang yang betul-betul imannya bagus, imannya juga luar biasa, ketaatannya juga kepada Allah menjadi nomor 1, tidak cinta dunia. Salah satu kisahnya Salman Al-Farisi. Beliau adalah seorang gubernur Kufah, tapi beliau tidak mengumpulkan hartanya menjadi aset yang sangat banyak gitu, mentang-mentang dia jadi pejabat, tidak. Bahkan beliau ini membagi
gajian dari negaranya untuk dirinya gitu. sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk sedekah. Itu yang dilakukan Salman Al-Farisi. Jadi kalau dapat gajian bulanan nih, Salman Al-Farisi itu membagi 3 bagian. Sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk dirinya. Bahkan seorang gubernur yang namanya Salman Al-Farisi ini hanya punya 3 benda saja. Ya, gayung gitu kan, atau istilahnya mangkok lah, bisa digunakan untuk wudhu, minum segala macam gitu kan. Yang kedua adalah permadani, dan yang ketiga adalah tongkat. Dan beliau pada saat sakaratul mautnya, beliau menangis. Kenapa? Karena merasa khawatir 3 benda ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Tapi kekhawatirannya itu, kekhawatiran bisa memperlambat dia masuk surga, dan kekhawatirannya 3 benda ini bisa memasukkan dia ke dalam neraka. Makanya ini salah satu contoh sebuah kisah inspirasi buat kita para hamba Allah yang beriman. Kalau kita mengumpulkan harta, diniatkan betul-betul emang untuk disimpan gitu, menjadi koleksi, tidak bernilai manfaat, bahkan bukan untuk ibadah, dilarang, ya, tidak boleh. Makanya orang beriman ketika diberikan kekayaan yang sangat luar biasa, pasti dia yang namanya mengoleksi barang-barang, tas mahal, mobil mahal, motor mahal gitu kan, yang sampai miliaran harganya, gak akan dia lakukan. Ya karena gak akan memberikan manfaat dong, hanya menyenangkan hati saja. Pasti akan dialokasikan untuk hal-hal yang bernilai pahala buat dia di akhirat. Karena harta yang disimpan, harta yang dikikirkan ketika di dunia, itu akan dikalungkan di akhirat, akan menjadi ular yang akan melilit buat kita nih yang memang suka banget menyimpan harta, tapi hartanya itu betul-betul menjadi kikir kitanya, tidak mau bersedekah, tidak mau berzakat sama sekali gitu. Jadi teman-temanku semuanya, diingat, orang yang selalu mengumpulkan harta, ngitung-ngitung harta, tempatnya adalah neraka hutomah. Syukran li musahadatikum ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.